Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk menyambung pertemuan ke-7, ya di sini kita akan coba berkenalan dengan metode naive Bayes ya. Jadi salah satu metode yang juga populer dalam machine learning ya. Naive Bayes adalah metode yang menggunakan prinsip probability ya, jadi peluang untuk membuat model klasifikasinya dengan memanfaatkan data di masa lalu. Dari data masa lalu, model bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa akan datang. Ya, model akan menghitung probability suatu kejadian dan dapat berubah sesuai dengan informasi pendukung tambahan yang ada atau fitur-fitur yang ada informasi tambahannya. Kemudian kelebihan dan penggunaan naive Bayes adalah sifatnya efektif, cepat ya untuk mengelola data yang besar. Beberapa contoh penggunaan naive Bayes ya, contoh untuk mengklasifikasi dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis dan teks yang lainnya. Ya, sebagai metode machine learning untuk menggunakan probabilitas. Ya, jadi kita kalau mau menghitung peluang dan sebagainya bisa menggunakan ini. Untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, ya mendeteksi, menyaring email tersebut spam apa tidak ya, dan banyak yang lainnya. Ya, kelebihannya ya bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak ya. Tidak perlu memerlukan data training yang banyak. Jika data jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Perhitungan cepat dan efisien, mudah dipahami, mudah dibuat, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana, bisa digunakan untuk mengklasifikasi masalah biner maupun multi kelas. Kekurangannya, apabila probabilitas kondisinya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Asumsinya bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal dan pengetahuan mengenai masa lalu. Keberhasilan sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya, dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa berupa gambar. Oke, ini adalah rumusnya dari naive Bayes ya. Jadi P kelasnya ya, kelasnya yang akan diberikan prediktor atau atributnya. Ya, kemudian PC adalah probabilitas kelas sebelumnya ya. PX ya, PX P probabilitas X di dalam kelas prediktornya C ya adalah kemungkinan merupakan probabilitas kelas yang akan diberikan prediktor. Kemudian PX adalah probabilitas prediktor sebelumnya. Oke, untuk prakteknya kita contoh, kita punya data seperti ini ya. Dari data ini adalah contohnya ini adalah data cuaca Twitter ya. Ya, jadi di sini ada 14 data ya, masing-masing mempunyai fitur ya. Di sini ada kelasnya adalah kelas play, bermain. Jadi di sini ada fitur atau atribut outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan ya, jika nanti outlooknya cloudy, berawan, temperaturnya mild, kemudian humidity-nya high atau tinggi kelembapannya, kemudian berangin apa tidak gitu kan. Kira-kira dia bermain apa tidak? Ya, pertanyaan seperti itu. Ya, seperti tadi yang konsep di awal, ya kita harus mencari dulu kelas prior probability-nya, ya PC-nya dulu. Ya, dari nanti PC-nya kita cari. Berarti kalau kita lihat di sini kelasnya ada berapa ini? Kelasnya ada 2. Ya, no dan yes. Jumlahnya berapa? Dari data sini adalah 14. Ya, kita bisa cek nanti yes-nya berapa dibagi dari 14 data dan no-nya adalah berapa dibagi 14 data. Oke. Oke, ini pertanyaannya ya. Cloudy, mild, high, false, ya main atau tidak. Ya, ini menghitung probabilitas kelasnya, kelas yes dan kelas no, PC-nya tadi ya. Di
di sini adalah PIS ya, kita lihat PIS ada berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 dibagi 14 data ya, 0,7. Begitu juga dengan PNO-nya. PNO-nya adalah 1 2 3 4 dibagi dengan 14 data ya. Kemudian kita bisa cari PX ya, probabilitas kelas probabilitas X di kelas nanti prediktornya ya, berarti PXC-nya itu. Kemudian kita cari adalah masing-masing ya, contoh di outlook-nya ini ya, berarti kan nanti probabilitas di tiap atribut outlook, temperatur, humidity. Nah, untuk memudahkan kita buatkan tabel ya, saya buat tabel seperti ini ya. Di sini di outlook, contoh di tabel frekuensi outlook dulu, jumlahnya ada berapa nih? Saninya ada Sani yang yes, contoh Sani yang yes, ini Sani no ya. Jadi outlooknya Sani, dia tidak bermain, Sani tidak bermain, kemudian Sani tidak bermain juga, Sani ya ini 1, Sani yang bermain ya, cerah sekali gitu kan. Sani bermain 1, Sani bermain 2, nah hanya 2 ya, berarti kita masukkan di sini 2. Nah, kemudian yang no, Saninya no 1 2 3, dan di sini ada Sani lagi. Mana nih Saninya? 4 ya, 1 2 3, oh 3 ya, ada 3 ya, ada 3. Kemudian dibagi kalau yes berarti seperti tadi kita sudah tahu probabilitas yes adalah 10 ya, 10 ya, berarti nanti di sini 2/10. Begitu juga dengan yang no, Sani no, berarti di sini Saninya no, Sani dan tidak bermain ada 3/4. Nah, kemudian cari juga dengan konsep yang sama, Cloudy yang bermain berapa ya. Setelah kita hitung di sini, Cloudy yang bermain adalah 4 dan Cloudy tidak bermain adalah 0 ya. Kemudian kita masukkan juga 4/10 karena yes dan 0/4 karena no. Jumlahnya tidak bermainnya adalah 4. Sama dengan Rainy ya, kita cari juga Rainy di sini 4 ya, 1. Rainy yang bermain yes 1 2 3 dan 4. Rainy-nya berapa nih? 1 2 3 dan 4 ya, betul 4. Kemudian yang no hanya 1. Oke, ini ya, no-nya hanya 1. Kemudian kita masukkan sama dengan fitur temperatur, kita juga masukkan ya seperti ini. Kita masukkan fitur temperatur. Kita cari juga konsep dengan konsep yang sama seperti tadi, yang yes berapa ya. Jika dia temperaturnya adalah hot ya, temperaturnya hot ya, dia bermain berapa dan tidak bermain berapa. Di sini kita temukan yang hot bermain adalah 2 dan hot tidak bermain adalah 2. Nah, kemudian kita masukkan sama 2/10 sama 2/4 ya. Nanti total ini diabaikan saja. Nah, ini tidak dipakai ya, jadi nanti abaikan dulu ya. Sebenarnya bisa dipakai tapi ini abaikan dulu aja, kita sampai di sini dulu ya. Kemudian di mild sama yang yes berapa? 4. Kemudian mildnya tidak bermain ada 2. Kemudian coolnya temperatur cool bermain ya, dingin bermain ada 4 dan tidak bermain ada 0 ya. Kemudian di humidity ya, kelembapan juga sama, kita hitung juga. Di sini ada 2, isiannya adalah high dan normal ya. Jika high berapa? Yang bermain ada 3 ya, sedangkan no ada 4 ya. Kemudian normal ya, jika kelembapannya normal dia bermain semua dan yang tidak bermain adalah 0. Kemudian kita cari lagi yang di tabel terakhir, ada frekuensinya di tabel berangin, windy ya. Jumlahnya berapa nih? Kalau dia
berangin true ya. Berangin true-nya ada yang yes, yang bermain ada 4, yang tidak bermain ada 2. Begitu sebaliknya, yang false jika dia tidak berangin dia bermain berapa, dan tidak berangin dia tidak bermain berapa. Oke, setelah itu kita masukkan, maka kita sudah tahu nih kira-kira peluang-peluangnya dari Sunny yang yes berapa, Sunny yang no berapa gitu kan. Seperti tadi yang peluang X-nya di keras ya, di fiturnya Sunny, Cloudy, di fitur Outlook yang isian Sunny, Cloudy dan Rainy. Kalau kita berkaca dari kelas yang tadi. Oke, dari situ kita coba masukkan ya seperti tadi. Ya, pertanyaannya Outlook, cloudy, temperatur. Nah, pertanyaannya kan Outlooknya kalau cloudy. Ya, pertanyaannya cloudy, mild, high, dan false. Ya, jadi pertanyaannya cloudy, mild, humidity-nya high, windy-nya false. Jadi dia bermain apa tidak? Ya, kemudian kita cari yes. Jika Outlooknya cloudy, ya syaratnya ya dia bermain, peluang bermain yes, peluang bermain jika syaratnya adalah cloudy, mild, temperatur mild, humidity high, windy-nya false, sama dengan P, peluang jika syaratnya Outlook cloudy, temperatur dan sebagainya ya dia bermain dikalikan peluang bermain berapa. Ya, seperti tadi kita sudah cari nilai-nilainya 4/10, 4/10, 3/10 dan sebagainya. Ya, ini dari mana nih? Kalau kita lihat coba di sini nih. Nah, ini 4/10 nih. Ya, tadi cloudy kan, kita cari cloudy, syaratnya kan cloudy, 4/10. Nah, di sini 4/10. Kemudian di sini temperaturnya mild. Kita cari nih. Temperaturnya mild. Nah, ini 4/10. Ini yang yes dulu ya. Kemudian tadi pertanyaan apa? High. High adalah 3/10. Nah, kemudian yang false ada 6/10. Nah, nih 4/10, 40, 30, 60 dikali 0,71. 0,71 dari mana? Ini P yes. P yes itu dari mana? Ini P yes. Nah, 0,71. Kemudian dibagi dari ini yang dicari ya. Yang dicarinya ini mana? Nah, ini yang dicari adalah P Outlook cloudy, temperatur mild, humidity high, windy-nya false. Ya, kalau 4/10 ini berapa? Ya. Ya, jadi yang dicari adalah nilainya langsung. Ya, jadi sama seperti ini sih sebenarnya. Ya, Anda tinggal masukkan di sini. Ya. Kemudian sebentar. Oke, saya cari hitungan saya dulu. Ya, oke, yang di bawahnya ini, ya ini seperti tadi yang di sini ya. Kita coba cek dulu. Sorry. Nih ya, 029, 43 dan sebagainya. Ini ternyata di sini dia gabungan keseluruhan ya. Kalau yang di atas ini kan 4/10, 4/10, 3/10, 6/10 dia yang yes. Ya, dia yang yes. Ya, jadi yang peluang hanya yes. Beda dengan ini. Ini adalah 0,29, 43, 0,5, 0,57 adalah totalnya. Ya, berarti ini tadi. Ya, jadi setelah tadi apa namanya? Yang saya omong abaikan dulu yang tadi itu maksudnya adalah yang ini. Setelah itu Anda hitungkan totalnya dari masing-masing ini. Ya, 3/10 ditambah 3/4 ya seperti itu. Jadi nanti di sini adalah 0,29 karena tadi pertanyaan cloudy adalah 0,29, kita masukkan 0,29. Kemudian di sini gabungannya total ya. Jadi peluang kalau temperaturnya adalah mild ya, mild mau dia atau tidak, totalnya adalah 0,43. Ini 0,3, 0, kemudian ini sama 0,5 dan 0,57 ya. Jadi di sini P yes ya, jika peluang ya bermain ya, peluang ya bermain jika outlooknya adalah cloudy, peluang ya bermain jika outlooknya adalah cloudy, temperaturnya mild, humidity-nya high, dan windy-nya false ya. Dengan perhitungan itu nilainya adalah 0,57 ya. Begitu juga dengan peluang tidak bermain
jika outlooknya cloudy, temperaturnya mild, dan humidity-nya high, windy-nya false, itu dengan perhitungan tadi yang kita masukkan ya sama ya, 1/4, 2/4 itu sama. Anda coba cari sebentar, ini cari tadi. Nah ini ya 1/4 dari mana? Nah ini dari sini ya. Nah ini nanti akan saya jelaskan ya. 1/4 ini di sini kan cloudy ya, tadi kan pertanyaannya cloudy ya, pertanyaannya kan cloudy ya, ini cloudy. Di sini nilainya peluangnya adalah tidak bermain adalah 0/4 ya. Kenapa di sini 1/4 ya? Di sini adalah konsepnya adalah lap Lapsian apa ya? Lapsian, saya coba lupa. Nah ini nih, Laplacian correlation ya. Ini adalah teknik perhitungan ya. Jika nilai probabilitasnya 0, dia nanti ditambahkan 1 ya. Jadi kalau nanti 0 dibagi sama berapa nih? 4 itu kan nanti tidak bisa dihitung kan, tidak terhingga. Jadi nanti nolnya kita tambah 1. Jadi 1/4 ya. Jadi teknik dari Laplacian correlation itu jika ada nilai probabilitasnya yang bernilai 0, maka dia ditambahkan 1 ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada ini 0 seperti ini ya, nanti dia tinggal ditambahkan 1. Ini contoh di website apa nih, pengalaman edukasi ya. Ya, jadi nanti ditambahkan 1 ya. Jadi khusus jika ada yang perhitungannya 0 ya. Di sini yang ada perhitungan 0 berapa? Tidak hanya di tabel Outlook, ada juga nanti di tabel humidity 0/4 ya. Tadi yang jika humidity-nya adalah di sini tidak ada ya, ini high ya. Kita carinya adalah high ya, berarti hanya 1 ya, karena di cloudy ini 0 seperti ini ya. Jadi hanya 1 menggunakan Laplacian correlation ya, seperti itu. Makanya di sini adalah 1/4 ya, di sini ada, di sini kemudian 2/4 yang no. Tadi apa tadi pertanyaannya? Kalau kita lihat mild ya, berarti mildnya apa? 2/4. Kita masukkan di sini 2/4 ya, ini 2/4. Kemudian di sini 4/4 ya jika high. Nah ini 4/4 ya, jika tabel humidity-nya high tapi tidak bermain ya, 4/4 kita masukkan di sini ya. Dan windy-nya false dan tidak bermain ya, tidak ada angin tapi tidak bermain, ada 2/4 ya. Kemudian dikalikan 0,28 itu adalah ini probabilitas keseluruhan kelasnya. Jika tidak bermain ada berapa gitu kan, ternyata 4 dari 14 ya. Kemudian dibagi dengan kelas prediktornya ini. Prediktornya apa ini? Cloudy, mild, high, dan false keseluruhan ya, sama dengan yang di atas keseluruhan ya. Totalnya ini kalau kita lihat cloudy 0,29, mildnya 0,43, high 0,5 nih, sama 0,29, 0,43, 0,5, dan false-nya adalah 0,57 ya. Kemudian dibagi. Nah, karena tadi menggunakan peluang, nah maka di sini kita bandingkan nilainya P bermain dan P tidak bermain, tinggi mana? Dan ternyata tinggi 0,57 ya, berarti dia di sini jawabannya adalah yes ya, bermain seperti ini ya. Jadi kemungkinannya bermain ya. Oke, jadi coba kita buktikan ya dalam menggunakan Python ya. Ini kalau perhitungan manualnya seperti ini ya, dataset sampel playing golf ya. Jadi setelah kita masukkan peluangnya tadi, maka kita bisa menggunakan. Oke, saya buka dulu Python-nya sebentar, saya set dulu. Oke, ya guys, kemudian kita coba buat sama. Sebelumnya saya sudah punya dataset cuaca ya. Dataset cuacanya di sini sudah saya ekspor CSV, ada 14 ya. Jadi kalau saya masuk di Google Drive-nya ini kemarin sudah saya masukkan contoh. Sebentar saya cari dulu ya. Data main deep learning di sini pertemuan ke-8. Nah, ini dataset
cuacanya. Nah ini ya, ada sunny, hot, high, false dan sebagainya. Sudah saya ekspor CSV. Ya itu saya upload. Nanti saya akan bagikan ke Anda. Ya saya upload ke Drive. Sudah saya masukkan ke Google Drive. Di sini di dataset saya sudah masukkan, yaitu dataset cuaca. Dataset cuacanya sudah. Nah ini dataset cuaca ya. Oke. Nah, kemudian Anda masuk ke dalam drive Anda. Saya sudah masukkan di dalam folder ini, folder saya sendiri yang saya buat. Nah, kemudian di sini saya buat ya, Anda bisa klik kanan di sini, more, kemudian di sini Google Collaboratory. Ya, sama seperti yang kemarin konsepnya. Kemudian jangan lupa nanti di sini biar tidak lupa Anda beri nama naive bias ya. Kebetulan saya sudah buat juga yang kemarin. Oke, ini saya kasih nama. Ya nanti Anda tidak usah pakai underscore ya. Kebetulan saya sudah punya dua file yang sama ya. Kalau saya kasih naive bias nanti bentrok. Kemudian yang paling penting juga jangan lupa Anda lakukan mounting. Ya, mounting dengan Google Drive Anda ya, biar database-nya atau datasetnya tidak hilang jika sessionnya habis ya. Jadi sessionnya jika contohnya Anda nutup aplikasi ini, nanti kalau dijalankan lagi datasetnya nanti di virtual yang tadi, jadi nanti harus di upload lagi, itu kan jadi masalah. Nah ini saya lakukan mounting, connect ke Google Drive Anda. Biasanya nanti sama seperti kemarin prosesnya, nanti diminta login jika perlu ya, kalau enggak ya nanti otomatis ya, jadi tinggal milih aja yang mana ya, tapi biasanya tidak ada di awal-awal biasanya. Oke, di sini sudah ada drive saya dan juga dataset saya di sini sudah ada. Dataset apa tadi? Cuaca ya, dataset cuaca. Oke, kemudian sama import pandas seperti biasa, import pandas as pd ya. Setelah itu lakukan pembuatan variabel, kemudian pd .read csv ya. Nah, kemudian lokasinya ini ya, nanti konten ini defaultnya kayaknya seperti ini, konten, kemudian drive, kemudian baru masuk ke ini my drive. Nah ini yang hanya ini aja sih yang biasanya sama. Kemudian di sini nanti baru nama folder-foldernya yang ada di sana, dataset, kemudian dataset Anda apa tadi, dataset cuaca.csv, kemudian df ya, seperti ini aja, atau tampilkan saja dalam jumlah terbatas ya. Oke, sudah keluar ya Outlook ya dan sebagainya ya. Kemudian sama seperti kemarin ya. Nah di sini kita lakukan encoding ya. Jadi nanti karena nanti ini perhitungannya numerik ya di naive bias ini, jadi sunny ini nanti kita aliaskan ya, isian-isian dari Outlooknya ini ya, sunny, cloudy dan rainy ya. Jadi nanti kita aliaskan ya. Nanti Anda bisa buat apalah variabel namanya, encoding seperti ini contoh ya. Di sini saya akan buat Outlook, variabel Outlook ini jika isiannya adalah sunny maka saya akan berikan 0 umpamanya. Kemudian jika isiannya adalah cloudy maka akan saya berikan nilai 1 ya, seperti itu ya. Kemudian jika dia rainy maka dia isinya adalah 2. Kemudian Anda buat lagi ya, sama dengan yang isian yang lain ya, temperatur ya. Kalau bisa nanti perhatikan besar kecilnya ya tulisannya ya. Jika hot adalah 0,
mild adalah 1 dan rainy adalah 2. Hot, mild, dan cool. Rainy terus cool. Ya, oke, sudah keluar itu. Kemudian yang lainnya humidity. Humidity-nya adalah jika high atau normal, ya terserah ya, nanti Anda tentukan Anda sendiri. Ya, high 1. Ya, ini contoh, saya enter aja deh. Ya, kemudian di sini apalagi fitur yang mana? Windy. Jika true maka, atau false ya, bebas nanti Anda tentukan. 0 dan true adalah 1. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian apa benar ya? Windy true 1, false 0. True 1, false 0. Oke. Kemudian jangan lupa nanti df-nya tadi, data frame-nya tadi di replace encoding. Apa ini? Are you still here? Yes. Encoding in place true. In place sama dengan true. Ya, kemudian Anda bisa cek aja sudah berubah tidak. Ya, masih ada itu. Cloudy-nya salah tulisan. Cloudy ini nanti kalau salah tulisan seperti ini ya. Cloudy-nya nih, Anda tinggal jalankan lagi. High-nya masih salah ini. High. Humidity ya, ini salah. Jadi jangan sampai salah. Windy, ini jangan sampai salah. Windy-nya false. Kenapa windy false salah? Windy false. False-nya apakah harus seperti ini? Gini. Ya, oke, seperti ini ya. Ya, jadi ternyata tadi dianggap false dan true-nya tidak string. Ya, oke, seperti ini kita sudah punya datanya. Ya, jadi kita normalkan dulu ya. Jadi nama-nama yang string ini kita ganti menjadi numeric ya, seperti itu. Oke, kemudian sama kita kayak biasa import dulu. Import sklearn ya, dot model selection as biasanya apa nih, ms model selection ya. Kemudian import sklearn dot linear model, dia masuknya di linear model as lm ya. Kemudian kita tentukan dulu data-data fiturnya apa aja. X-nya adalah outlook, temperatur, humidity, dan windy ya. X sama dengan df outlook stringnya 1 per 2, temperatur, humidity, windy. Oke, kemudian y-nya yang nanti akan kita
jadikan kelas adalah play. Ya, Anda bisa cek ini egg-nya. Ini jalankan dulu. Ada error enggak? Oh, masih ada error. df play non play object. P-nya besar. Oke. Ya, jadi case sensitif ya. Besar kecilnya pengaruh. Nah, ini egg-nya sudah ketangkap. Kemudian Y-nya juga sudah diambil. Oke. Kemudian kita buat split trainingnya. X train Y train, kemudian Y nya kecil deh ya. Atau access dulu aja biar sama. Kemudian Y train Y test sama dengan ya ms train test split ya, isiannya parameternya ya, x kemudian Y kemudian test split. Tes apa nih? Tes size. Udah lama enggak buka, lupa. 0,2 kemudian random state-nya adalah 0 ya. Kemudian Anda bisa jalankan juga, enggak apa-apa. Kemudian kita buat knife bias-nya from sklearn dot knife bias as nb umpamanya ya Gaussian nb lah. Kemudian model nb sama dengan Gaussian nb. Oh, gini aja ya. From import Gaussian nb. Di sini Gaussian nb ya, model nb dot fit ya. Di fittingnya apa nih? Extrain dan Y train. Oke, error enggak? Kita coba. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat skornya. Kita bisa lihat skornya. Model NB kalau kita lakukan scoring melihat skor dari X test dan Y test itu berapa? Dan ternyata 100%. Ya, 100% benar ya, karena datanya sedikit ya. Jadi dia 100% benar. Oke, kita coba tes. Ya, coba kita tes. Ya, tes prediknya. Tes. Ya, tesnya gini aja. Model NB dot predict. Nah, ini di sini data kita apa aja nih? Ya, jadi data kita apa aja? Kalau kita lihat dari sini di Excel-nya kita, ini kan cloudy, mild, high, dan false. Cloudy tadi berapa? Ya, cloudy kalau kita encoding adalah 1 ya. Nolnya kan sunny, 1, rainy-nya 2, berarti 1. Ini anggap aja ini 1. Ya bukan anggap, memang ini nilainya 1. Mild-nya adalah 1 karena hold-nya 0, mild 1, cool-nya ada 2, berarti 1. Ya, jadi cloudy ini kita encoding 1, mild 1, high adalah 0. High
dan normal, contoh ya, high dan normal ya. Oh, high-nya normal 0, oh, kebalik mungkin. Kita apa tadi, high-nya adalah, oh ini kebalik nih, high-nya ini berarti kita balik dulu ya, nanti dilakukan fitting ulang normal ya, atau nanti kalau enggak ya dibalik juga enggak apa-apa, tinggal nanti pertanyaannya yang kita ganti ya. Ya kita coba aja deh ya, berarti tadi pertanyaannya kalau tadinya 1 berarti kita tinggal ganti 0 karena sesuai encodingnya aja ya. Ini saya lakukan seperti tadi juga ulang karena ada perubahan data ya. Kemudian kita lakukan fitting, scoringnya berapa nilainya, masih 1. Nah kemudian kita predik kalau 1 1 0 0 1 1 0 0 ya, 1 1 1 0 0 ini apa ya tadi ya, encodingnya dari ini, dari high apa, dari pertanyaan yang 15 untuk mencari dia bermain apa tidak, karena kita tadi hitung secara manual dia ternyata bermain ya. Di sini diprediksinya bermain apa tidak ya. Kalau kita lihat di sini tesnya adalah ya, dia ternyata mengeluarkan nilai bermain ya. Jadi kalau pertanyaannya ini cloudy, mild, high, false ya, jadi outlooknya cloudy, temperaturnya mild, humidity-nya high, windy-nya false, dia bermain apa tidak, bermain. Sama dengan perhitungan yang kita cari ya, dari tadi peluang bermain dan peluang tidak ternyata lebih tinggi yang bermain ya. Di penggunaan Python juga ternyata tingginya juga sama. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti datasetnya saya akan share. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.